Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Rizky Fauzan dengan NIM 2201086 dari kelompok 3 akan mempresentasikan gerak peluru atau F1 Fisika Dasar 1 Abstrak. Percobaan untuk mempelajari gerak proyektil telah dilakukan. Ini menggunakan hukum 2 Newton, gerak melingkar beraturan, dan gerak proyektil. Dalam percobaan ini kami menggunakan dua jenis bola, yang besar dan yang kecil, dan tiga macam pembagi, yaitu yang pertama, kedua, dan ketiga, dan lintasan dan juga tiap macam sudut. Ada 30, 48, dan 60. Setelah semua setup selesai, tembak bola dengan menggunakan misil balistik dan lintasan akan ditampilkan dalam proyektil. Ada kecepatan pertama atau V0, sudut gravitasi bumi. Ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi jarak dan ketinggian benda, dan berat bola tidak akan mempengaruhi jarak dan ketinggian. Sudut akan mempengaruhi tinggi dan jarak. Jarak terjauh terjadi pada sudut 45 dan ketinggian tertinggi terjadi pada sudut 60. Kata kunci hukum 2 Newton, gerak proyektil, gerak melingkar beraturan. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan praktikum Fisika Dasar 1 dengan pembahasan gerak peluru dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Harapan kami, semoga laporan praktikum ini membantu menambah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman bagi para pembacanya, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi laporan praktikum ini, sehingga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Laporan praktikum ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang. Oleh karena itu, saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan laporan praktikum kami ini. Jadi ini adalah daftar isinya, daftar gambar, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pada saat bermain bola kasti, kita pernah melambungkan bola untuk mengoper bola tersebut kepada teman satu tim kita. Tanpa kita sadari, pada saat kita melakukan melambungkan bola ke atas, lintasan bola tersebut membentuk seperti parabola. Gerakan dari lintasan yang dilambungkan tadi disebut gerak peluru ataupun gerak proyektil. Pada bagian tersebut, kita tidak mengetahui berapa tinggi bola tersebut dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada pembahasan ini akan dibahas mengenai gerak peluru ataupun gerak parabola. Dalam pembahasan ini akan dibahas aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi gerak peluru tersebut, dan terdapat beberapa persamaan yang ada pada gerak parabola tersebut. Tujuan: mempelajari mekanisme gerak peluru, membandingkan hasil percobaan dengan analitis secara teori. Permasalahan: apa yang dimaksud dengan gerak peluru atau gerak parabola? Bagaimana cara menentukan kecepatan suatu bola yang dilemparkan? Bagaimana menentukan ketinggian dan jarak yang ditempuh pada gerak peluru yang dihasilkan oleh bola yang ditembak? Bab 2, dasar teori. Formasi gerak peluru. Suatu benda dikatakan bergerak parabola atau peluru apabila benda yang menyerupai grafik pada parabola. Contohnya, gerak bola yang ditendang oleh seorang pemain bola ke tengah lapangan akan membentuk lintasan yang menyerupai parabola. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1-1 di atas memperlihatkan lintasan bola yang ditendang miring dengan sudut tertentu, sehingga membentuk lintasan yang menyerupai parabola. Jadi ini contohnya di gambar 1.1 di atas. Pada akhirnya, sumbu X horizontal, VOX, tidak dipengaruhi oleh percepatan sehingga terjadi gerak lurus beraturan atau GLB. Maka berlaku hubungan Vx sama dengan V0 cos A. X sama dengan V0 cos A kali T. Pada arah sumbu Y vertikal, V0 Y akan dipengaruhi percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah yang besarnya 9,8 meter per second kuadrat. Sehingga pada arah ini terjadi gerak lurus berubah beraturan GLBB yang terlambat. Rumusannya berlaku persamaan P sama dengan V0 sin A min G kali T. P sama dengan V0 sin AT min 1/2 GT kuadrat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat Anda simpulkan bahwa gerak parabola terjadi karena perubahan gerak lurus berubah atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang saling tegak lurus. Bab 3, metodologi. Jadi ini adalah flowchart daripada gerak peluru. Alat sendiri terdiri dari penggaris, lintasan peluru, peluru atau kelereng, meja praktikum, stopwatch, spidol warna, serta unsur derajat. Susunlah alat-alat praktikum.
Hitung ketinggian meja dengan tanah, jarak dari titik C ke D, letakkan peluru di titik A, kemudian lepaskan peluru agar menggelinding di bawah tanah. Letakkan peluru di titik A, kemudian lepaskan peluru agar menggelinding di bawah lintasan. Setelah peluru jatuh di titik jatuh, segera tandai tempat jatuhnya dengan spidol penanda. Jadi itu merupakan prosedur kerja. Pengolahan data, percobaan 1, V0 mulai dari 3, dengan penambahan 3 sampai 30 derajat. Sudut elevasi menggunakan 30, massa bola 7 kg, gravitasinya 9,81, diameter 0,70. Kemudian pada percobaan kedua, menggunakan diameter 0,70, massa 1 sampai 10 dengan penambahan 1, V0 5 sampai 15 dengan penambahan 1. Percobaan 3, V0 5 sampai 15 penambahan 1, diameter 0,10 sampai 0,20 dengan penambahan 1. Kemudian massa 7 kg. Sehingga didapatkanlah hasil seperti ini yang dituangkan di bab 4 ini dalam analisa data dan pembahasan. Jadi bisa dilihat sendiri, ini merupakan hasil dari percobaan yang dilakukan. Bisa dilihat hasilnya yang berbeda-beda berdasarkan diameter maupun masanya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, semakin besar nilai kecepatan pada peluru, maka akan semakin besar waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik puncak. Semakin besar nilai ketinggian jangkauan pada pelurunya, masa benda tidak dapat memengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jangkauan peluru. Saran, pada saat melakukan percobaan atau praktikum pada PET maupun perhitungan, harus teliti agar didapatkan hasil yang sesuai. Sebelum memulai praktikum, sebaiknya membaca modul dan mempelajari modul. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.